Judul dari berita ini yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan silakan uji kebijakan saya. Berita ini menjelaskan tentang Anies berupaya membangun komunikasi dengan sejumlah partai untuk membangun Indonesia. Terdapat beberapa pertanyaan terkait tentang rencana Anies Baswedan setelah dideklarasikan menjadi calon presiden. Berita ini bertema tentang hubungan dengan politik dan negara, lebih tepatnya kampanye dan propaganda. Karena berita ini berisi wawancara singkat yang mengarah ke kampanye jika Anies terpilih menjadi presiden selanjutnya. Berita ini berjudul Pembantaian di Kanjuruhan. Berita ini menjelaskan secara rinci detik-detik tragedi yang terjadi di saat hari terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Berita ini menjelaskan fakta-fakta yang terjadi di Stadion Kanjuruhan secara rinci. Berita ini menyoroti kesalahan pihak kepolisian yang menggunakan gas air mata di dalam stadion. Seperti yang dikutip dalam beritanya, yaitu kesalahan besar polisi adalah menggunakan gas air mata di dalam stadion. Sudah jelas tertera dalam aturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) bahwa aparat keamanan dilarang membawa dan menggunakan gas air mata dan senjata api di stadion. Berita ini termasuk ke dalam kategori berita hubungan dengan politik dan negara, yaitu lebih tepatnya ke dalam melawan sumber kekuasaan. Karena di dalam berita ini menyoroti kesalahan tindakan yang diambil oleh kepolisian pada saat itu, yaitu menggunakan gas air mata yang sudah jelas dilarang. Berita ini berjudul tentang peran negara dalam perlindungan data. Berita ini menjelaskan tentang bahwa survei menunjukkan meski masyarakat sudah paham akan apa yang dimaksud data pribadi, pengetahuan mengenal data pribadi umum masih terbatas pada nomor induk, kependudukan, nomor ponsel, dan alamat rumah. Pemahaman tentang data lain seperti alamat, surat elektronik, tanggal lahir, nomor pokok, wajib pajak, ijazah, dan tempat kerja masih terbatas. Jadi inti dari berita ini bahwa pentingnya perlindungan data pribadi. Berita ini bertema tentang hubungan dengan politik dan negara, lebih tepatnya partisipasi warga negara dan demokrasi. Karena berita ini berisi tentang pemerintahan dan warga negara yang harus memastikan peraturan perlindungan data pribadi agar dapat berjalan dengan efektif. Berita selanjutnya berjudul UNICEF Kecam Serangan Terhadap Anak di Thailand dan Afghanistan. Berita ini berisi tentang 2 kekerasan terhadap anak yang terjadi di Thailand dan Afghanistan dalam sepekan terakhir. Penyerangan ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober. Pihak UNICEF berkata bahwa tak boleh ada anak-anak yang menjadi sasaran atau aksi kekerasan dimanapun dan kapanpun. Menurut kutipan dalam berita ini, polisi menyatakan penyerang adalah Panyak Kamrab yang baru saja dipecat dari kepolisian karena memakai narkotika. Berita ini termasuk ke dalam tema masalah sosial, yaitu penyerangan, karena berita ini menjelaskan tentang kasus penyerangan yang dilakukan oleh mantan polisi kepada anak-anak di Thailand dan Afghanistan. Berita ini berjudul Menapaki Jejak Batik di Polandia. Berita ini menjelaskan tentang bagaimana budaya batik diperkenalkan di negara Polandia. Selain memperkenalkan produk batik ke Polandia, pameran ini juga memperkenalkan berbagai teknik lain dalam pembuatan batik yang sebelumnya kebanyakan orang hanya mengetahui teknik lilin. Berita ini juga bertema tentang isu kebudayaan. Lebih tepatnya memperkenalkan kualitas kehidupan berbudaya dan produksi budaya. Berita ini berisi tentang mempromosikan batik ke luar negeri, yaitu negara Polandia. Judulnya yaitu Jakarta Banjir Lagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta melaporkan ada 9 ruas jalan dan 90 rukun tetangga atau RT yang terendam banjir pada Kamis 6 Oktober lalu. Lokasi banjir diantaranya yaitu Kelurahan Cilandak Timur, Kalibata Duren, dan Cipete Utara. Jadi berita ini termasuk masalah sosial atau pengalaman sosial, realitas, dan media. Berita ini berisi informasi tentang
akibat banjir lebat yang menyebabkan banjir. Berita ini berjudul Ada Boneka Asmuni dan Gepeng. Seorang anak panggung Sri Mulat menggelar pameran untuk memperpanjang ingatan terhadap grup lawak Sri Mulat. Ia menyajikan sejumlah benda dan properti pementasan beserta patung beberapa tokoh Sri Mulat. Jumlah penonton membludak. Jadi inti berita ini adalah pameran nostalgia Sri Mulat. Berita ini termasuk tema isu kebudayaan. Lebih tepatnya memperkenalkan kualitas kehidupan berbudaya dan produksi budaya. Berita ini berisi tentang mengadakan pameran tentang Sri Mulat agar tidak terlupakan dan tetap ada di hati masyarakat.